Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pemrograman C++ kita. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang deret Fibonacci, teman-teman. Sebelum kita nanti ngoding tentang deret Fibonacci, kita perlu tahu nih apa itu deret Fibonacci dan gimana nanti kita merumuskannya. Jadi setelah kita nanti mengetahui cara untuk menghitung bilangan kesekian dari deret Fibonacci, kita akan terapkan di scripting pemrograman C++ kita. Oke, daripada kalian penasaran, simak saja videonya sampai selesai. Oke teman-teman, langkah awal silakan kalian buka untuk compilernya. Nah, sebelum kita membuat file baru nih, kita kenalan dulu nih dengan Fibonacci, teman-teman. Kalau kita notasikan nih teman-teman, jadi Fibonacci itu seperti ini. Ya, kita akan belajar dulu tentang Fibonacci itu seperti apa. Ya, saya buka untuk notepad-nya ya, kita buat belajar bareng-bareng. Ya, saya besarkan dulu untuk fontnya. Ya, di sini dua-dua deh. Kalau kita belajar tentang Fibonacci, Fibonacci ini, dia adalah bilangan sekarang, itu adalah jumlah dari dua bilangan sebelumnya. Ya, jadi kalau kita punya tiga bilangan, 1, 2, deret bilangan ini dapat dikatakan sebagai deret Fibonacci, kalau bilangan ketiga itu adalah hasil penjumlahan dari bilangan sebelumnya sebanyak dua bilangan sebelumnya. Ya, di sini ada bilangan ke-1 dan kedua, berarti bilangan ketiga itu adalah penjumlahan dari bilangan ke-1 dan bilangan kedua. Ya, bilangan ke-1-nya berapa? 1 nih. Bilangan keduanya berapa? 2 nih. Ya, berarti bilangan ketiga dari deret Fibonacci adalah 2 tambah 1, yaitu angka 3. Ya, kayak gitu. Nah, semisal saya punya kasus lagi nih. Ya, di sini saya punya bilangan 4, 6, ya, kayak gini. Berarti kalau kita bisa menyebutnya sebagai deret Fibonacci, kalau bilangan ketiga itu adalah penjumlahan dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Ya, berarti di sini 6 tambah 4, yaitu 10. Ya. Kalau saya ingin menentukan bilangan keempat, gimana nih? Ya, tinggal kita jumlahkan dua bilangan sebelumnya, yaitu 10 dan 6. Ya, di sini 6 ini adalah bilangan kedua dan 10 ini bilangan ketiga. Ya, jadi untuk menentukan bilangan keempat itu adalah menjumlahkan bilangan kedua dan bilangan ketiga kayak gitu. Ya, sehingga bisa membentuk sebuah deret Fibonacci kayak gitu. Ya, berarti bilangan keempat berapa nih? 6 ditambahkan dengan 10, berarti di sini 16. Oke. Kayak gitu teman-teman, kalau kita simpelnya kayak gitu. Nah, tetapi kalau di notasi matematika, teman-teman, rumusnya itu seperti ini. Kita punya sebuah Fn, ya, dia itu adalah Fibonacci ke N, itu adalah F dan N ini adalah ke berapa kayak gitu ya. Dikurangi dengan 1, ditambahkan dengan F ke N, dikurangi 2. Ya, seperti ini. Ya, semisal saya pengen menghitung deret ya, di sini diketahui, semisal F1, ya itu adalah 4, F2 itu adalah 5. Saya di sini pengen menentukan nih F3 ya. Berarti kita gini aja teman-teman. Jadi Fn-nya berapa sekarang? Karena di sini Fn dan di sini n-nya adalah 3. Ya, kita tulis saja di sini 3 kurangi 1. Yang dikurangi 1 adalah n-nya ya teman-teman, bukan f-nya. Ditambahkan dengan f. N-nya berapa? 3. Dikurangi dengan 2. Nah, berarti sekarang F3 itu adalah F3 kurangi 1, 2, ditambahkan dengan 3 kurangi 2, 1. Ya, F3 itu berapa teman-teman? F3 itu adalah F2-nya berapa? 5. Ya, kita tulis saja di sini 5. Ditambahkan dengan F1. F1-nya 4. Oke, seperti ini. Ya, berarti F3-nya berapa nih? F3-nya adalah 9. Kayak gitu teman-teman. Kalau kita ingin mencari F4-nya, ya. F4-nya berapa nih? Ya simpel, tinggal kita masukkan aja rumus yang ada di sini. Ya, berarti F4 itu N-nya 4, berarti F, N-nya berapa? 4. Dikurangi dengan 1, ya lalu ditambahkan dengan F, N-nya berapa? 4. Dikurangi dengan 2. Kayak gini. Ya ini kok underscore ya. Kita berikan kurung. Nah berarti F4-nya itu kita berikan sama dengan 4 kurangi 1 itu adalah 3, berarti F3 ditambah dengan 4 kurangi 2 adalah 2, F2 kayak gini. Jadi F4 itu adalah F3-nya yang barusan kita cari tadi di sini, yaitu 9 ditambahkan dengan F2, F2-nya di sini 5. Ya, oke, di sini berarti F4-nya 9 tambah 5 14. Oke. Sekarang kita udah punya deret nih. F1-nya 4,
F2-nya 5, F3-nya 9, F4-nya itu adalah 14 ya. Jadi deret ini bisa disebut sebagai deret Fibonacci kayak gitu teman-teman. Kayak gitu urutannya. Nah, kalau kita ingin mencari F5, langsung aja masukkan ke rumus ini kayak gitu. Nah, ini untuk penjabaran kita tentang Fibonacci. Kita sekarang akan coba nih. Ya, kita akan coba untuk memasukkan ke dalam DevC++. Ya, rumusnya seperti ini. Kita punya rumus dan rumusnya kita tandai di sini. Ini adalah rumusnya teman-teman. Fn itu adalah Fn dikurangi 1 ditambah Fn kurangi 2. Jadi bilangan saat ini itu adalah bilangan sebelumnya ditambahkan dengan bilangan sebelumnya dan sebelumnya lagi kayak gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke compiler kita buat file baru teman-teman. Ya, sekarang kita berikan untuk struktur dari pemrograman C++ kita include IOStream, kita gunakan namespace std. Kita buat method main kita. Oke, sekarang kita save dulu teman-teman. Saya kasih nama di sini Fibonacci bagian 1. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke notepad kita tadi teman-teman. Kita di sini punya F1, F2. Nah, di sini Fibonacci kita perlu mendeklarasikan ya. Kita harus menentukan bilangan ke-1 dan bilangan kedua atau dua bilangan yang berurutan dulu nih teman-teman. Gak harus berurutan sih, maksudnya bilangan semisal bilangan ke-1 dan bilangan kedua atau bilangan keempat dan bilangan kelima kayak gitu ya. Biar kita bisa menentukan bilangan-bilangan selanjutnya di deret Fibonacci kayak gitu. Otomatis di sini kita perlu yang namanya, kita buat aja kayak ini dulu, F1-nya dulu. Untuk contoh saya buat aja untuk F1 ini semisal bilangannya adalah 0. Ya, terus saya punya lagi nih namanya F2. Ya, jadi Fibonacci pertama itu adalah angka 0, Fibonacci kedua itu adalah angka 1 semisal. Ya, kayak gini. Nah, saya nanti perlu menggeser agar setelah ini ya F1-nya kan 0. Nah, F2 ini adalah 1. Nanti akan dicari nih F3-nya berapa, otomatis penjumlahan antara 1 dan 0 kayak gitu teman-teman. Kalau F3-nya udah nemu, nanti kalau saya ingin mencari F4 ya otomatis dia akan menjumlahkan 1 dan F3. F1 ini udah nggak kepake teman-teman, otomatis nanti ini akan kita taruh atas. Dan F2-nya ini akan berubah nilainya menjadi F3 sehingga akan dijumlahkan dua variabel ini untuk menghasilkan F4 kayak gitu. Langsung aja kita buat sebuah variabel untuk Untuk menggeser dulu. Di sini saya pakai temporary namanya. Saya kasih nilai awal 0 kayak gini. Nah, sebelum kita masuk ke loopingnya ya, karena ini nanti Fibonacci kita pakai looping dulu teman-teman. Kita tampilkan dulu bilangan ke-1 dan bilangan kedua. Jadi saya tampilkan F1-nya. Saya berikan naiknya spasi apa koma ya, koma aja deh biar kayak bilangan atau deret beneran kayak gitu ya. Kita kasih koma, kita titik koma di sini. Saya coutkan lagi untuk F2-nya teman-teman. Kayak gini. Ya, saya kasih kayak di atasnya, kasih koma biar keren nanti. Kita save dulu. Ya, kalau gini kita sudah bisa teman-teman. Kalau kita compile and run, dia menampilkan Fibonacci ke-1 atau bilangan ke-1 dan kedua dari deret Fibonacci ya. Jadi 0, 1 itu adalah bilangan ke-1 dan bilangan kedua dari Fibonacci, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut, teman-teman. Kita lanjut untuk masuk ke proses perhitungannya. Jadi kita ingin menampilkan ketiga, 4, 5, 6 sampai berapa enaknya? Sampai 8 dulu deh. Untuk selebihnya nanti kita otak-atik bersama-sama, teman-teman. Nah, sekarang saya menggunakan for looping ya. Saya buat variabel A di dalamnya. Kita mulai dari, ya ini saya nggak mulai dari 0 karena di sini mulainya sudah ada Fibonacci ke-1, Fibonacci kedua, saya pakai Fibonacci ketiga kayak gini. Jadi mulainya dari ketiga sampai ke 8 ya. Jadi A kurang dari atau sama dengan 8, saya ingin menampilkan 8 angka di deret Fibonacci ini kayak gitulah. Selama perulangan A akan kita incrementkan. Kalau udah kayak gini teman-teman, apa yang akan kita lakukan ya? Karena saya ingin menemukan si F ketiga dan seterusnya, otomatis di sini temporary akan kita isi. Ya, temporary ini akan menjadi hasil sementara dari Fibonacci selanjutnya. Ya, ini hasilnya adalah dua bilangan sebelumnya yang kita jumlahkan. Ya, sekarang sudah ada dua bilangan sebelumnya yaitu F1 dan F2. Otomatis kita berikan F1 ditambahkan F2. Temporary ini sekarang sebelum looping selanjutnya, ya, ketika looping pertama. Ya, temporary ini adalah F1 tambah F2. Otomatis jumlahnya nanti kalau kita looping atau kita running, kok looping ya, kita running hasilnya adalah 1 tambah 0. Hasilnya adalah 1 teman-teman, kayak gitu ya. Nah, setelah dia mendapatkan
angka untuk F3 atau Fibonacci angka selanjutnya dari deret itu teman-teman, kita harus menampilkan nih ya, kita cout temporary dan kita berikan koma agar rapi. Kita nggak usah berikan n line teman-teman. Oke, kayak gini. Sekarang saya enter dulu biar, nah kayak gini. Sekarang kita udah punya F3 nih, tapi nanti saya pengen loopingnya sampai F8 teman-teman. Ya gimana nih caranya biar temporary ini nanti berubah menjadi F4 dan seterusnya? Ya caranya, sekarang F1 ini udah gak kepake nih. Untuk kita menemukan hasil dari F4, kita perlu menjumlahkan F2 tambah dengan F3 kayak gitu teman-teman. Ya otomatis kita geser aja teman-teman. Kita geser F1-nya ini nggak kepake, nilai dari F2 kita masukkan ke F1, dan F2 ini nilainya akan menjadi nilai dari temporary kayak gitu. Dan nanti akan dijumlahkan F1 dan F2 yang nilainya itu adalah F2 dan F3. Ya, nanti kita coba jabarkan satu persatu. Nah, di sini kita geser dulu teman-teman. Jadi F1 itu adalah F2. Ya, jadi F1 tadi sekarang itu nilainya udah ditindes atau ditumpuk teman-teman sama nilai dari F2-nya. Ya. Sekarang F2 nilainya sama nih kayak F1. Kita harus ubah F2-nya nilainya sekarang adalah temporary yang udah kita proses tadi. Ya kayak gini. Nah setelah looping nanti juga akan gitu lagi ya. Jadi F1-nya udah gak kepake, yang F2-nya naik ke atas, F2-nya berubah menjadi apa? Temporary kayak gitu dan seterusnya. Kalau ini kita save, ya kita compile and run, ini udah jadi deret Fibonacci banyak 8 angka teman-teman. Kita coba compile and run. Ya hasilnya kayak gini. Ya, kita coba hitung ya ini untuk deretnya itu berapa angka deret Fibonacci yang kita buat. Ini ada F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 ya. Ada 8 angka di dalam deret Fibonacci yang kita buat. Sekarang kita coba pakai notepad kita. Ya, di sini kita buat file baru aja deh biar ini nggak hilang. Oke, kayak gini. Sekarang kita buktikan apakah yang kita buat ini sudah sesuai dengan kaidah dari deret Fibonacci, teman-teman. Ya, taruh sini aja deh. Ya, ini di sini, ya. Mana tadi? Oke, sekarang kita coba. F1-nya udah ditentukan. F1 itu adalah 0. Ya, kok kecil lagi ya? Kita sesuaikan dulu di format. Ukuran fontnya kita ubah menjadi 20 biar agak besar teman-teman. Nah di sini sudah ditentukan F1 itu adalah 0. Kayak gini ya teman-teman. Terus selain F1 di sini juga ada F2. Ya F2-nya itu adalah 1. Oke. Nah selanjutnya kita menentukan ya sekarang F1 adalah 0, F2 sama dengan 1 teman-teman. Ya sekarang untuk temporary ya itu adalah 0. Temporary ini nanti kan akan menjumlahkan ya teman-teman dua angka sebelumnya di dalam deret itu. Ya, kita juga akan bahas itu juga nih. Nah, di sini berarti kita kalau F3 ya. F3 itu seharusnya N-nya kan 3, berarti adalah F1 ditambahkan dengan F2 atau F2 ditambahkan dengan F1 sama aja. Berarti F3 itu adalah 0 ditambah dengan 1. F3 itu hasilnya berapa teman-teman? 1 dong. Kita cek di deret kita. F3 itu adalah 1, bener ya teman-teman? Oke, lanjut. Ini kita hapus saja. Oh nggak usah deh, langsung aja di bawahnya. Sekarang F4 itu berapa teman-teman? F4 itu adalah F3 ya ditambah dengan F2. Ya atau F2 tambah dengan F3 kayak gitu ya, sama aja. Nah berarti F4 itu F3-nya kita dapat berapa? F3-nya itu adalah 1 teman-teman. Ya berarti 1 ditambahkan dengan F2. F2-nya di deret atas ini adalah 1. Otomatis F4 itu adalah 2. Sesuai? Sesuai. Sekarang kita cari F5-nya. Ya F5. Sekarang kita tarik ke atas. Kayak gini. Biar agak luas ya teman-teman. Ya kita cek lagi nih. F5 itu berapa teman-teman? F5 itu adalah penjumlahan dari F sebelumnya yaitu F4 ditambah dengan F3. Mana ini? Ya di sini.
Nah, berarti F5 itu F4-nya berapa yang kita dapat tadi? F4-nya 2, teman-teman. Ditambahkan dengan F3. F3-nya dari deret yang sebelumnya 1. Ya, otomatis F5 itu adalah 3. Ya, sesuai ya teman-teman di deret kita. Sesuai. Ya, untuk selanjutnya dan seterusnya ya. Jadi berapa? F6 itu adalah 3 tambah 2, 5. Jadi sini 8. Kenapa kok 8? Karena 5 tambah 3. Kenapa kok 13? Karena 8 tambah 5. Itu adalah deret Fibonacci, teman-teman. Oke, sekarang kita ulas untuk temporary. Nah, ketika F3 itu berhasil ditentukan, ya di sini kan tadi loopingnya kita cek di scriptnya. Oke, nah kita cek di scriptnya. Ya, ketika kita menentukan untuk F3 di sini, ya setelah ditemukan untuk temporary, ya temporary itu adalah F1 tambah 2. Jadi di sini F3-nya ini adalah temporary, teman-teman. Kayak gini. Temporary adalah F1 tambah F2. Setelah temporary ini ditemukan, ya di sini juga temporary. Setelah temporary ini ditemukan, teman-teman, selanjutnya di sini F1-nya berubah menjadi F2. Ya, berarti F1 sekarang berapa? F1 sekarang adalah angka 1, kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya F2 itu berubah menjadi temporary. Temporary-nya berapa, teman-teman? Temporary-nya di sini ketemu angka 1. Kayak gini. Berarti di atas ini diperbarui. F1-nya menjadi 1, F2-nya menjadi 1. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, temporary selanjutnya F1 tambah F2. Ya, kita abaikan yang di bawah. Yang di bawah kita abaikan. Ya, proses selanjutnya, temporary adalah F1 tambah F2. F1-nya sekarang 1 nih. Kayak gini. Nah, F2-nya tetap 1 ya, karena bilangan selanjutnya tadi adalah angka 1. Nah, berarti sekarang temporary-nya 1 tambah 1, 2. Ya, F1 sekarang adalah F2. F2-nya berapa? 1. Di sini menjadi 1. F2-nya adalah temporary. Ya, di sini temporary-nya ketemu angka 2, teman-teman. Ya, berarti di sini temporary-nya adalah F3 kan temporary. Berarti ini F4-nya. Itu ketemu F4 adalah temporary, yaitu angka 2. Kayak gitu. Lanjut ke proses selanjutnya. Ya, F1-nya sekarang berubah jadi 1 nih. Ya, F2-nya sekarang menjadi angka 2. Ya, berarti temporary adalah 1 tambah 2. Dan hasilnya 1 tambah 2 itu adalah 3. Ya, F1 adalah F2. F2-nya di sini adalah 2. Ya, berarti di sini menjadi angka 2. F2-nya berubah menjadi temporary. Temporary-nya sekarang adalah angka 3. Kayak gini dan seterusnya. Yaitu penyebabnya, teman-teman, kenapa saya di sini perlu adanya variabel temporary. Jadi biar ada rolling dan kita bisa menentukan untuk bilangan selanjutnya dari deret Fibonacci. Ya mungkin seperti itu, teman-teman, pembahasan kita untuk deret Fibonacci. Ya, semisal saya di sini pengen ubah nih F1-nya menjadi angka 4. Ya, F2-nya menjadi angka 6 kayak gini. Ya, otomatis nanti bilangan ketiganya adalah 6 tambah 4 yaitu 10. Kita coba compile and run. Kita akan menampilkan 8 bilangan ya, kayak gini. Oke, 4, 6, ya 10 ya. 10 tambah 6, 16, 16 tambah 10, 26, 26 tambah 16, 42, dan seterusnya kayak gitu. Nah, tapi di sini masih ada komanya nih. Gimana caranya biar nggak ada komanya? Tinggal aja kita pisahkan, teman-teman. Ini, ya kita pisahkan, kita cut. Ya di sini kita kasih titik koma, kita kasih if nih. Ya kita kasih if di sini. Kita see out kan. Oh ini double ya. Ya kita kasih if apabila si A itu tidak sama dengan batas akhirnya adalah angka 8, maka akan memberikan koma. Kalau dia udah angka yang terakhir, maka komanya nggak usah ditulis kayak gitu ya. Ini hasilnya. Oke, udah sesuai nih, teman-teman. Ya kalau saya pengen mengubah untuk F1-nya menjadi angka 2. Ya, F2-nya menjadi angka 7 kayak gini. Kita compile and run. Ya, hasilnya akan menyesuaikan, teman-teman. Jadi untuk bilangan awalnya berapa kayak gitu akan menyesuaikan. Ya, 7 tambah 2, 9 tambah 7, 16, 16 tambah 9, dan seterusnya. Oke, seperti itu, teman-teman, pembahasan kita untuk deret Fibonacci. Ya, semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semua.
Sekian dari saya, saksikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.